Logam alkali. Logam alkali atau golongan 1A kecuali hidrogen merupakan logam yang sangat reaktif atau memiliki energi ionisasi rendah. Fr logam alkali paling reaktif. Dinamakan demikian karena memiliki sifat logam atau mengkilap konduktor panas dan listrik, serta dapat bereaksi dengan air membentuk OH yang bersifat alkali atau basa. Apa aja sih yang termasuk ke logam alkali tersebut? Logam alkali adalah semua unsur kecuali H atau hidrogen, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Kalau kamu kesulitan menghafalnya, kita bisa menggunakan cara ini untuk mengingat unsur 1A. Lina, kawin, Robi, CS, frustasi, atau Li, Na, K, Rb, CS, Fr. Berikut adalah gambar dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Loh, kok rubidium dan cesium bentuknya aneh? Itu hanya pelindung unsur yang terbuat dari kaca tipis. Rb dan CS bersifat sangat reaktif sehingga lebih berbahaya dengan kontak langsung. Ingin tahu seberapa reaktif logam alkali? Selanjutnya, keberadaan logam alkali di tanah. Yang pertama, 0,0007% litium di bebatuan beku. Keberadaannya dalam spodumene LiAl SiO3 2 kali. Yang kedua, 2,8% natrium dalam garam batu NaCl, senyawa Chili NaNO3 dan sebagainya. Yang ketiga, 2,6% kalium dalam silfit atau KCl, KNO3 dan sebagainya. Yang keempat, 0,0078% rubidium dalam lepidolit. Yang kelima, 0,0003% cesium dalam polusit dan sedikit dalam lepidolit. Yang terakhir, francium sangat sedikit di kerak bumi, berasal dari peluruhan aktinium atau AC dan bersifat radioaktif. Berikut gambar spodumene dan lepidolit. Berikutnya, sifat umum alkali. Yang pertama, elektron valensinya 1. Yang kedua, mudah membentuk ion positif. Yang ketiga, semakin ke bawah, semakin elektropositif dan reaktif. Yang keempat, cenderung bersifat ion atau mudah larut dalam air. Yang kelima, keelektronegatifan dan energi ionisasi semakin ke bawah semakin kecil. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, membentuk basa kuat monovalen atau mempunyai satu gugus fungsional. Sifat atomik logam alkali. Yang pertama, unsur litium, jari-jari logamnya 160 pikometer, jari-jari ioniknya 74 pikometer, energi ionisasinya 520 kJ per mol, keelektronegatifannya 1 dan bilangan oksidasinya positif 1. Untuk jari-jari logam, jari-jari ionik, energi ionisasi dan keelektronegatifan serta bilangan oksidasi dari natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium, teman-teman dapat mempause video ini. Sifat atomik logam alkali yang lainnya adalah pada litium, kerapatannya 530 kg per meter kubik, kekerasannya 0,6 mos, titik lelehnya 181 derajat Celcius, titik didihnya 1342 derajat Celcius, entalpi peleburannya 3, entalpi penguapannya 146, daya hantar panasnya 0,847, dan daya hantar listriknya 0,108. Untuk kerapatan, kekerasan, titik leleh, titik didih, entalpi peleburan, entalpi penguapan, daya hantar listrik, dan daya hantar panas pada unsur natrium, kalium,
rubidium, cesium, dan francium, teman-teman juga dapat mempause video ini. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron logam alkali. Pada periode kedua, unsur litium dengan nomor atom 3, konfigurasi elektronnya yaitu 2s1. Pada periode ketiga, unsur natrium dengan nomor atom 11, konfigurasi elektronnya yaitu 3s1. Pada periode 4, unsur kalium dengan nomor atom 19, konfigurasi elektronnya yaitu 4s1. Pada periode 5, unsur rubidium dengan nomor atom 37, konfigurasi elektronnya yaitu 5s1. Pada periode 6, unsur cesium dengan nomor atom 55, konfigurasi elektronnya yaitu 6s1. Pada periode 7, unsur francium dengan nomor atom 87, konfigurasi elektronnya yaitu 7s1. Sifat kimia logam alkali. 1. Sifat atomik logam alkali. 2. Konfigurasi elektron logam alkali. Setiap atom logam alkali memiliki satu elektron valensi pada subkulit es terluarnya. Dengan nilai energi ionisasi yang rendah untuk melepaskan satu elektron valensinya, maka logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif. Kereaktifan logam alkali meningkat dari litium ke francium. Sifat karakteristik warna nyala. Jika unsur atau senyawa logam alkali dipanaskan, maka akan dihasilkan warna-warna terang yang merupakan karakteristik untuk setiap logam alkali. Sifat karakteristik logam alkali yaitu warna nyala sangat praktis digunakan untuk analisis kualitatif unsur-unsur dalam campuran dan senyawa logam alkali. Logam alkali litium berwarna merah, natrium berwarna kuning, kalium berwarna ungu muda, rubidium berwarna ungu, cesium berwarna biru. Reaksi-reaksi logam alkali. Yang pertama, reaksi logam alkali dengan air. Logam alkali bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida dan gas H2. Senyawa logam alkali yang terbentuk adalah senyawa hidroksida. Contoh reaksinya adalah 2Li tambah 2H2O menghasilkan 2LiOH tambah H2. Yang kedua, reaksi logam alkali dengan oksigen. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa oksida, peroksida, dan superoksida. Contoh reaksinya adalah 4Li tambah O2 menghasilkan 2Li2O. Selanjutnya, yang ketiga, reaksi logam alkali dengan halogen. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Contoh reaksinya adalah 2Na tambah Cl2 akan menghasilkan 2NaCl. Yang terakhir yaitu yang keempat, reaksi logam alkali dengan hidrogen. Logam alkali bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Contoh reaksinya yaitu 2Na tambah H2 akan menghasilkan 2NaH. Senyawa yang pertama yaitu Na2CO3 atau natrium karbonat. Sumber atau pembuatan Na2CO3 diperoleh dari abu pembakaran rumput laut. Karena jumlahnya terbatas, Na2CO3 mulai disintesis dengan cara mereaksikan CaCO3 dengan NaCl menggunakan proses Solvay. Yang kedua, K2CO3 atau kalium karbonat. Sumber atau pembuatan kalium karbonat diperoleh dari abu pembakaran kayu dari tanaman. Tanaman tumbuh baik dengan menyerap unsur K. Kebutuhan tanaman pada lahan pertanian dapat diperoleh dari pupuk yang mengandung K. Selanjutnya, senyawa yang ketiga yaitu Na2SO4 atau natrium sulfat dan NaHSO4 atau natrium hidrogen sulfat. Sumber atau pembuatan natrium sulfat dan natrium hidrogen sulfat adalah hasil sampingan pembuatan HCl menggunakan reaksi antara H2SO4 dan NaCl. Senyawa yang terakhir yaitu yang keempat, NaHCO3 atau natrium bikarbonat. Sumber atau pembuatannya dapat dibuat dari reaksi CO2 tambah NaOH menghasilkan NaHCO3. Jika NaHCO3 dipanaskan akan diperoleh Na2CO3. Proses ekstraksi logam alkali.
Semua logam alkali hanya dapat diisolasi dari leburan garam halidanya melalui proses elektrolisis. Garam-garam halida mempunyai titik lebur yang sangat tinggi. Oleh karena itu, umumnya ditambahkan garam halida yang lain untuk menurunkan titik lebur garam halidanya. Elektrolisis natrium. Natrium dapat diperoleh dari elektrolisis leburan NaCl dengan menambahkan CaCl2 menggunakan proses downscale. Penambahan CaCl2 bertujuan menurunkan titik leleh NaCl dari 801 derajat Celcius menjadi 580 derajat Celcius. Proses ini dilakukan dalam sel silinder menggunakan anode dari grafit dan katoda dari besi atau tembaga. Selama proses elektrolisis berlangsung, ion-ion Na positif bergerak menuju katoda, kemudian mengendap dan menempel pada katoda, sedangkan ion Cl membentuk gas Cl2 pada anoda. Reaksi yang terjadi pada proses elektrolisis natrium dari lelehan NaCl yaitu peleburan NaCl menghasilkan Na positif tambah Cl negatif. Katodanya yaitu Na positif tambah elektron menghasilkan Na. Anodanya yaitu 2 Cl negatif menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Reaksi elektrolisisnya yaitu Na positif tambah Cl negatif menghasilkan Na tambah Cl2, di mana Na-nya itu logam natrium bentuk cair. Reduksi kalium. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi kalium adalah dengan menggunakan metode reduksi. Sumber utama logam kalium adalah silfit atau biasa disebut KCl. Logam kalium diperoleh dengan metode reduksi di mana lelehan KCl direaksikan dengan logam Na pada suhu 850 derajat Celcius. Menurut reaksi, Na tambah KCl menghasilkan K tambah NaCl. Reduksi rubidium. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi rubidium adalah dengan menggunakan metode reduksi. Logam rubidium dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa RbCl menurut reaksi Na tambah RbCl menghasilkan Rb tambah NaCl. Reaksi ini berada dalam kesetimbangan. Karena rubidium mudah menguap, maka rubidium dapat diproduksi terus-menerus dengan cara yang sama dengan proses reduksi kalium, yaitu reduksi cesium. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi cesium adalah dengan menggunakan metode reduksi. Logam cesium dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa CsCl menurut reaksi Na tambah CsCl menghasilkan Cs tambah NaCl. Reaksi ini berada dalam kesetimbangan. Karena cesium mudah menguap, maka cesium dapat diproduksi terus-menerus dengan cara yang sama dengan proses reduksi kalium. Selanjutnya tentang aplikasi logam alkali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu litium. Litium digunakan pada baterai untuk alat pacu jantung, kalkulator, jam, kamera, dan lainnya. Litium juga digunakan dalam panduan logam magnesium dan aluminium. Panduan ini bersifat sangat ringan tetapi kuat sehingga dimanfaatkan untuk komponen pesawat terbang. 2. Nutrium. A. Uap Na digunakan pada lampu jalan untuk memberikan warna kuning. B. Lelehan Na digunakan sebagai pendingin pada reaktor nuklir tipe LMFBR atau Liquid Metal Fast Breeder Reactor. C. NaOH digunakan untuk membuat produk seperti rayon, kertas, dan sabun. 3. Kalium. Senyawa KNO3 dan KCl digunakan sebagai bahan peledak, kembang api, atau petasan. KNO3 mempunyai oksigen untuk membakar bahan bakar. B. Pupuk NPK mengandung K yang penting bagi pertumbuhan tanaman. C. Di dalam tubuh K atau dan Na diperlukan sel saraf untuk mengirim sinyal-sinyal listrik. Di dalam dunia kedokteran, gerakan ion-ion Na dan K dalam sel otak digunakan untuk mengukur gelombang otak. 4. Rubidium. Rubidium memiliki potensi ionisasi yang rendah dan digunakan pada sel fotolistrik seperti fotomultiplier untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik.
Rubilium juga digunakan sebagai osilator untuk aplikasi seperti navigasi dan komunikasi militer. 5. Cesium. Cesium digunakan pada sel fotolistrik. Jika terkena cahaya, cesium akan melepaskan elektronnya yang akan tertarik menuju ke elektroda positif pada sel dan menyebabkan timbulnya arus listrik. B. Cesium digunakan sebagai standar satuan detik pada jam atomik sesuai standar karena vibrasi atomnya lebih dari 9.000 juta kali per detik. Dapat digunakan untuk mengukur waktu dengan sangat akurat. Kali ini terkait dengan kelimpahan isotopnya di alam sebesar 100%, yang berarti semua atom cesium 133 adalah identik.